Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Gino dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Kang Gino Bercerita. Pada kesempatan kali ini Kang Gino akan menyampaikan tentang biografi para mufasir. Namun tidak seluruhnya akan Kang Gino bahas, melainkan setiap orang satu biografi. Di video-video sebelumnya, generasi penafsiran Al-Quran dibagi dalam 3 periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode kontemporer. Pada video kali ini, Kang Gino akan menyampaikan mufasir periode klasik yang pertama, yaitu adalah Abdullah bin Abbas. Dalam peta perkembangan penafsiran Al-Quran, Abdullah bin Abbas menduduki posisi terkemuka. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf al-Quraisy al-Hashimi. Ia adalah sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah di kampung Syab Ali, Mekah. Ibunya bernama Ummu Fadil Lubabah al-Kubra binti al-Haris bin Hilaliyah, saudari Maimunah istri Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Abbas diperkirakan lahir pada masa ketika Bani Hashim diblokade oleh Asy-Syaib, tepatnya 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Yasrib atau ke Madinah. Abdullah bin Abbas lebih dikenal dengan nama Ibnu Abbas. Ia seorang maestro dalam bidang tafsir Al-Quran. Pengetahuannya tentang kandungan Al-Quran menyusup sampai ke seluk terdalam. Segala rahasia dan misteri Al-Quran dikenalnya dengan sangat baik. Dalam bidang tafsir Al-Quran, kompetensi Ibnu Abbas dikukuhkan dengan serangkaian gelar. Misalnya Tarjuman Al-Quran atau penafsir Al-Quran terbaik, Al-Bahar, lautan, maksudnya berilmu sedalam lautan. Yang ketiga, Habar Ummah, tinta intelektual umat. Di samping ahli tafsir Al-Quran, ia juga jago dalam disiplin ilmu lain seperti hadis, sejarah Arab, fikih, dan bahasa. Karena kedalaman ilmunya, Ibnu Abbas selalu menjadi rujukan para sahabat. Bila mereka terlibat perselisihan pendapat, terutama yang bersangkut paut dengan Al-Quran, Ibnu Abbas menjadi tempat bertanya. Ketangguhan Ibnu Abbas dalam menafsirkan Al-Quran barangkali merupakan berkah doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memohon kepada Allah, semoga Ibnu Abbas menjadi ahli agama, pandai dalam menakwilkan Al-Quran, dan menjadi hamba yang soleh. Doa beliau dikabulkan dan tafsir Ibnu Abbas menjadi rujukan para sahabat dan mufasir berikutnya. Penafsiran Ibnu Abbas kemudian dihimpun dan diracik secara sistematis oleh Abu Thahir Muhammad bin Yaqub Al-Fairuz-Zabadi yang juga menyusun Al-Qamus Al-Muhit. Hasil racikan Abu Thahir lantas dibukukan dan diberi judul Tanwirul Mikbas min Tafsir Ibnu Abbas. Kitab ini kemudian dipublikasikan oleh penerbit Darul Fikr Beirut dengan ketebalan 532 halaman. Sebagian naskah aslinya yang dalam bentuk tulisan tangan atau manuskrip masih tersimpan baik di perpustakaan Hamidiyah Istanbul, Turki. Selain diterbitkan dalam edisi tersendiri oleh Darul Fikr, tafsir Ibnu Abbas ini juga dicetak sebagai catatan pinggir Hamis pada kitab tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur karya As-Suyuti. Hanya saja beberapa kalangan meragukan otentisitas tafsir ini sebagai karya Ibnu Abbas. Menurut dugaan mereka, tafsir ini tidak 100% murni karya Ibnu Abbas. Mereka menengarai Abu Thahir turut campur tangan dengan menambahi penafsiran Ibnu Abbas tersebut. Karena itulah bisa dimaklumi jika Imam Syafi'i mengatakan tidak dapat dipastikan tafsir tersebut berasal dari Ibnu Abbas kecuali beberapa hadis yang jumlahnya kurang lebih dari 100 buah. Terlepas dari keraguan tersebut, yang jelas Ibnu Abbas memiliki peran penting dalam meletakkan dasar-dasar penafsiran Al-Quran. Nama Ibnu Abbas mulai berkibar setelah Khalifah Utsman memberinya mandat untuk memimpin ibadah haji umat Islam pada tahun 35 Hijriah, tahun terbunuhnya Khalifah Utsman.
Karena itulah ia tidak berada di Madinah ketika Utsman terbunuh. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas dinobatkan sebagai gubernur Basrah. Ketika Khalifah Ali terpaksa menerima arbitrase di Siffin, ia berkeinginan mengangkat Ibnu Abbas sebagai wakilnya. Namun niat ini ditentang pengikut Khalifah Ali, sehingga pilihan jatuh pada Abu Musa al-Asy'ari untuk melakukan arbitrase dengan didampingi Ibnu Abbas. Di saat Ali terjungkal dari kursi kekhalifahan dan digantikan Muawiyah, Ibnu Abbas mengabdikan diri pada dinasti Umayyah. Pada puncaknya, ia menyatakan kesetiaan kepada Yazid, anak Muawiyah, hingga akhir hayatnya. Ibnu Abbas wafat di Taif pada tahun 68 Hijriah. Sumber lain menyebutnya pada tahun 69 Hijriah atau 70 Hijriah dalam usia 71 tahun. Di hari pemakamannya, Abu Hurairah menyatakan, hari ini telah wafat seorang ulama umat. Semoga Allah berkenan melahirkan pengganti Abdullah bin Abbas. Demikianlah kisah biografi Ibnu Abbas sebagai mufassir pertama dalam periode tafsir klasik. Demikian dari Kang Gino, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, masih tentang biografi tafsir klasik, yaitu Abdullah bin Mas'ud, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.